tentang ini ya. Tentang siklus akuntansi, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur sama saja. Siklusnya sama seperti ini. Nah, siklus akuntansi ini yang pertama diawali dari bukti-bukti transaksi yang ada. Ya, tiap transaksi itu kalau kita belajar akuntansi atau accounting harus ada bukti transaksinya. Bahwa misalkan ada barang yang terjual, ada bukti kita membeli barang atau kita beli aset, ya, entah itu secara tunai atau secara kredit, itu harus ada bukti transaksinya berdasarkan waktunya, ada juga berdasarkan nominalnya, ya. Nah, bukti-bukti transaksi ini banyak. Ya. Nanti saya coba lagi. Tadi saya mau menunjukkan beberapa bentuk bukti-bukti transaksi yang biasanya ada dalam perusahaan. Nah, itu yang akan dianalisis, itu yang akan dicatat di yang namanya jurnal. Nah, tapi tetap yang namanya bukti transaksi ini harus benar-benar ada. Kenapa? Kalau tidak ada bukti transaksi, ya tidak bisa dicatat, ya. Atau kalau tidak ada bukti transaksi, bisa saja mengakibatkan nilai asetnya itu tidak sama dengan utang ditambah modal. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi benar-benar kemarin kalian sudah belajar persamaan dasar akuntansi, segala semua transaksi harus dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, lalu dihitung. Di akhir aset harus sama dengan utang plus modal kan. Nah, kalau misalkan terjadi asetnya lebih besar dibanding utang plus modal, apa yang terjadi? Atau sebaliknya, asetnya lebih kecil dibanding utang plus modal. Nah, salah satunya apabila terjadi ketidakseimbangan atau tidak balance, itu mungkin dari salah satunya dari ada bukti transaksi yang mungkin hilang, mungkin juga lupa dicatat, atau mungkin salah menginput nominalnya. Contoh misalkan harusnya diinput 1 juta, kamu inputnya 100.000. Nah, itu pasti terjadi tuh. Makanya mengakibatkan ketidakseimbangan atau sesuatu di akhir dihitung aset tidak sama dengan utang plus modal. Padahal semuanya harus sama. Akhir aset harus sama dengan utang plus modal. Nah, di sini bukti transaksi contohnya misalkan faktur, nota, ada macam-macam tuh, ada biliat giro, ada juga mungkin cek, ada lagi nota, ya itu banyak tuh jenisnya. Ada nota debit, nota kredit, ada faktur, ya dan sebagainya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya coba cari dulu filenya. Tadi filenya ada tapi korup. Nah, jadi nanti saya akan tunjukkan beberapa bukti-bukti transaksi yang ada, contohnya seperti apa. Ya, tapi kalau memang orang tua kalian punya usaha, punya toko lah minimal gitu ya, pasti kan tiap transaksi ada bukti transaksinya tuh. Atau misalkan kamu belanja ke supermarket, kamu belanja sesuatu, itu misalkan ke minimarket, supermarket, departemen store, atau misalkan ke kafe, nongkrong di kafe. Saat kamu bayar, kamu akan diberi yang namanya bukti transaksi kan? Tanda apa istilahnya bill itu kan, tagihannya berapa yang harus saya bayar. Nah, itu ada sebagai bukti transaksi, ya. Biasanya di bukti transaksi ini terdapat tanggal, terdapat juga hari, jam, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, baru dari bukti transaksi yang ada, lalu kita bisa masukkan atau istilahnya itu input dalam ada yang namanya tuh jurnal. Ada yang disebut dengan jurnal atau buku harian, mencatat transaksi tiap harinya seperti apa dalam periode tertentu. Ya, biasanya
jurnal atau buku harian ini dibuat per bulan tanggal 1, tapi per hari ya, dibuat tiap hari. Ya. Nah, transaksi hari ini berapa nih? Inputnya hari ini berapa nih, transaksi hari ini, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah, ini disebut dengan buku harian atau jurnal, ya. Makanya kalau misalkan orang tua kamu punya usaha, nah biasanya ini akan familiar dengan hal ini karena ini dilakukan tiap hari. Dicatat dari bukti transaksi ini tiap hari dan akan dijumlahkan hari ini berapa ya jumlahnya ya dan sebagainya. Ya, entah itu perusahaan jasa, entah itu perusahaan dagang, atau entah itu perusahaan manufaktur, ya, sama seperti ini. Nah, setelah itu baru nanti akan masuk ke tahap pemindah bukuan ke buku besar, istilahnya itu ada nih prosesnya berikutnya buku besar. Lalu dari buku besar masuk ke neraca saldo, nanti ada jurnal penyesuaian, disesuaikan, dan sebagainya. Akhirnya di ujung, di akhir, akan dibuat laporan keuangan dan jurnal penutupnya. Nah, inilah siklusnya dari awal sampai akhir yang akan kalian pelajari. Cuman dasarnya tetap dari bagaimana kita menganalisis setiap transaksi yang ada. Ditambah harus dengan bukti transaksinya. Baru itu dianggap sah. Nah, jadi kalau kita bicara bukti transaksi, ya, pastikan sebelum ada bukti transaksi pasti ada transaksi dulu kan? Belum ada bukti transaksi ya pasti ada transaksi dulu. Kalau nggak ada transaksi ya berarti nggak ada bukti transaksinya. Yang pasti di sini pasti ada transaksi dulu kan? Transaksi dulu, entah itu kamu ada yang beli, ada yang kamu jual, atau ada yang kamu beli secara kredit atau secara tunai, ini pasti ada transaksi dulu. Nah, baru dibuatlah bukti transaksinya. Ya, dari bukti transaksi ini barulah dimasukkan ke yang namanya jurnal atau buku harian. Ya, dari sini ada bukti transaksinya, baru dimasukkan di sini. Kalau tidak ada transaksi, ya berarti tidak ada bukti transaksi, tidak usah dimasukkan juga ke jurnal. Makanya segala sesuatu yang memang itu ada transaksinya harus dicatat dan dibuktikan dengan bukti transaksinya. Nah, jadi kalau kita bicara siklus akuntansi ini sebetulnya dibagi menjadi 3. Ya, kalau kita bicara siklus akuntansi ini dibagi menjadi 3 nanti. Yang pertama itu ada yang disebut dengan tahap pencatatan. Dicatat. Tahap pencatatan. Jelek amat tulisannya. Pencatatan. Dicatat. Nah, tahap pencatatan ini melingkupi apa saja? Diawali sudah pasti dengan adanya transaksi tadi, dibuat bukti transaksinya, lalu dari bukti transaksi ini dicatat di buku harian atau jurnal, lalu diposting atau dipindahkan ke buku besar. Nah, ini tahap pencatatan nih. Ini yang termasuk tahap pencatatan tuh ini nih. Di 3 tahap ini nih. Ini yang disebut tahap pencatatan. Nah, siklus yang pertama disebut tahap pencatatan. Nah, dari sini, dari siklus sudah dicatat, itu nanti ada istilahnya itu, ketik aja biar cepet kali ya. Nah, ada berikutnya itu yang kedua, tahap yang ada disebut tahap pengiktisaran atau summary. Oke. Nah, atau istilahnya itu dia apa ya? Kesimpulan lah, disimpulkan. Dari sudah dicatat, lalu disimpulkan. Nah, disimpulkan ini prosesnya ada yang disebut dengan ini nih, neraca saldo,
Nih. Nah, tahap pencatatan ini masuk di sini nih. Nah, tahap pencatatan ini kamu jahat tuh saya. Nah, yang termasuk ke tahap pencatatan tuh di sini nih. Lalu ke tahap pengiktisar atau summary. Oke, itu yang mic-nya masih berisik. Siapa ya? Coba tolong di unmute dulu. Atau memang kalau masih ada kesibukan lainnya silakan tinggalkan dulu saja kelasnya. Oke. Dari tahap pencatatan masuk ke tahap pengiktisaran atau summary atau kesimpulan lah ya, disimpulkan. Ini tahapnya nih. Ada yang disebut neraca saldo ya. Neraca saldo ini nanti dibuatkan sekaligus di sini nih. Di pelaporannya ke sini nih. Nah. Atau kalau misalkan kita mau bagi 3, biasanya bisa juga dibagi 3. Tahap summary itu di sini nih. Nah, nanti tahap yang ketiga, itu ada yang disebut tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan tuh di sini nih. Nah, tahap pelaporan di sini. Nah, tapi di tahap pengiktisaran ini ada beberapa proses lagi. Ya, nanti di sini ketemu ada proses penyesuaian. Penyesuaian sama kita dibuat nanti kertas kerja. Nah, ini ya. Ada pembuatan atau penyesuaian dan kertas kerja. Jadi ini prosesnya nih. Baru nanti terakhir, proses terakhir itu ada nama tahap penutupan. Ada 4 tahap jadinya. Tahap terakhir di sini ada keempat itu tahap penutupan. Nah, ada 4 proses. Jadi panjang nih. Prosesnya panjang. Ya. Nah, tahap pencatatan, summary atau pengiktisaran, nanti ada penyesuaian, ada kertas kerjanya, lalu dibuat laporan keuangan sebagai tahap laporannya, lalu ditutup, ada tahap penutupan. Ada 4 nih siklusnya nih, prosesnya ada 4. Nah, tapi tetap yang paling utama itu di sini nih, di yang namanya bukti transaksi. Ini harus ada di sini nih. Ya, ini nanti harus seimbang semua nih. Di buku hariannya harus balance, istilahnya debit kreditnya harus balance, buku besar pun harus sama, saldonya dengan jurnal yang ada, di neraca saldo juga harus sama, harus seimbang debit kreditnya, di sini juga harus dihitung sama nih. Harus seimbang semuanya. Nah, kalau tidak ada yang seimbang atau misalkan terjadi ketidakseimbangan, berarti di sini nih harus dicek lagi di bukti transaksinya, atau mungkin salah di sini di buku hariannya, atau mungkin salah di sini, atau mungkin salah di sini. Bisa juga nih prosesnya. Banyak prosesnya nih. Ya, makanya kalau akuntansi harus belajar teliti. Kalau kamu nggak teliti, kamu nggak sabar, wah repot. Ya, karena kamu mau nggak mau harus belajar lebih teliti kalau di akuntansi, ya nggak bisa
nggak balance, harus balance. Gimana caranya harus balance? Harus dicari yang nggak balance-nya di mana, nominal yang mana, transaksi yang mana, ternyata yang salah input dan sebagainya. Tuh, nah ini ya sedikit tentang siklus akuntansi sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, ya. Kalau di ini saya lupa ada nggak ya di e-book ini, harusnya sih ada dia. Jenis-jenis ininya apa, bukti-bukti transaksinya. Contohnya kwitansi, tuh ada kan kwitansi. Kalau yang paling gampang kwitansi lah ya, yang biasa kita temukan. Nah, ini ya. Jadi ini akan prosesnya dari awal sampai akhir. Berikutnya adalah saya ini dulu ya, clear dulu. Nah, berarti kita akan masuk di yang namanya ini nih, buku harian atau jurnal. Nah, di e-book kalian ini ya, ini ada di bab keempat. Nah, yang akan kalian pelajari itu di bab 4 di sini nih. Jadi kalau kamu mau lebih tahu seperti apa pencatatannya nih, nah ada di bab 4 nih, baca nih lebih detailnya ya. Nah, tapi sebelum masuk di sini, sebelum kita mencatat transaksi bisnis tadi, kan diawali dengan bukti transaksi tadi kan. Nah, tapi kalau misalkan gimana kalau misalkan itu dalam istilahnya itu bukan istilahnya itu apa ya? Proses berjalan. Artinya sebulan lalu kan ada transaksi tuh udah selesai. Nah, masuk di bulan yang baru atau misalkan bulan ini udah selesai nih, bulan April kita sudah catat, kita sudah buat diktisarnya, kita udah melewati semua tahapnya sampai penutupan selesai nih. Masuk di bulan Mei kan baru lagi. Nah, kalau itu periode waktunya sedang berjalan, nah ada juga beberapa yang perlu diperhatikan nih. Ada yang perlu diperhatikan yaitu di sini nih. Sebelum kalian membuat tadi ya, mencatat transaksi yang sedang masuk di bulan baru, di periode yang baru, kita harus memperhatikan yang ada yang disebut saldo normal. Saldo normal. Nah, ini nih, ada di halaman berapa nih? Halaman 53. Ini ya, ini udah muncul kan? Di layar kalian udah muncul gak sih? Muncul ya. Nah, ada yang disebut dengan saldo normal setiap kelompok akun. Nah, ini ya, ini ada nih. Saldo normal dalam bentuk akun. Nih, saldo normal ini ya. Nah, ini harus diperhatikan. Setiap memasuki periode akuntansi yang baru, nah ini harus diperhatikan di sini. Ada yang disebut saldo normal. Contoh, tahap tadi siklus akuntansi itu dibuatkan per periode, anggaplah gampangnya per bulan. Nah, di akhir bulan itu akan ditutup, artinya selesai. Contoh sekarang bulan April nih. Nah, bulan Maret berarti udah selesai tuh kan? Saat masuk di bulan April, tanggal 1 April, nah si akuntan tersebut akan melihat di sini nih sebelum mencatat transaksi di periode yang baru, di bulan yang baru. Dia harus cek dulu. Setelah dibuat laporan keuangan dan ditutup laporan keuangannya, siklus akuntansinya ditutup periode yang lalu bulan Maret, harus cek dulu. Di akhir ya. Di akhir harus lihat saldonya nih. Saldo aset ya, kan kemarin udah belajar ya macam-macam aset, ada uang kas, ada piutang, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, ada lagi piutang. Nah, aset
kelompok akun aset, saldonya atau nominalnya itu harus ada di sisi debit. Harus ya, karena ini aturan. Kalau tidak sesuai aturan, berarti ada yang salah. Ya. Nah, demikian juga dengan kewajiban atau utang. Nah, di akhir periode, memasuki awal periode akuntansi berikutnya, cek semua jenis akun utang atau kewajiban harus di sisi kredit nominalnya. Nih, ini aturan, makanya harus dihafal, harus diingat. Lalu modal, ya, akun-akun modal itu harus ada di sisi kredit. Ya, pendapatan, akun pendapatan harus ada di sisi kredit juga, dan akun-akun beban itu harus ada di sisi debit. Nah, ini aturan. Nah, ini harus diperhatiin berdasarkan saldo normal. Jadi sebelum membuat periode akuntansi berikutnya, pastikan semua hasil laporan keuangan periode sebelumnya sesuai dengan aturan ini. Jenis-jenis aset, semua jenis akun aset itu saldonya, angkanya, nominalnya itu harus ada di sisi debit. Kan nanti ada saldo normal itu bentuknya debit dan kredit, ya. Ada nomor, ada nama kas, nama akun, ada debit, ada kredit. Nah, pastikan si aset itu semua macam jenis aset harus ada di sisi debit. Sama dengan kalau misalkan kewajiban nih, dia harus di sisi di saldo kredit. Modal juga di sisi kredit, pendapatan di sisi kredit, beban di sisi debit. Nah, ini nih. Ya, nah contohnya seperti apa? Nah, saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu. Loh, kok ini masuk kelas 12? Ntar saya stop share dulu ya. Mana ya? Nih. Nah, contohnya ini aja lah. Saya langsung kasih yang di nanti kertas kerja yang akan kalian dapatkan lah ya, yang kalian kerjakan juga nih. Nah, ini nanti saya share juga sama kamu nih, karena kita nanti pakai kertas kerja ini buat sambil belajar. Nah, contoh ini ya. Ini ceritanya nanti pada bulan Juli nih ya. Berarti ini transaksi bulan Juli yang akan harus kita analisis dan kita catat. Nah, berarti di bulan Juni itu sudah selesai kan? Nah, di bulan Juni inilah hasilnya nih. Setelah ditutup, siklus akuntannya selesai, ditutup, dibuat seperti ini. Ya, untuk mengetahui saldo tiap akun. Contoh di sini. Aset ya, akun-akun aset di sini dengan kodenya, nanti ada kode-kodenya juga nih. Biasanya kalau akun-akun aset, kodenya selalu diawali dengan angka 1. Ya. Ini untuk mempermudah dan untuk membedakan ya. Dia termasuk kode apa nih, kelompok akun apa. Kalau diawali dengan angka 1 itu biasanya berhubungan dengan akun aset. Contohnya ini 1 strip 1 berarti kas. Kalau piutang usaha kodenya 1 strip 12. Kalau perlengkapan kodenya 1 strip 13. Sewa dibayar di muka kodenya 1 strip 14. Peralatan 1 strip 21. Atau kendaraan 1 strip 22. Nah, contohnya ini nih. Kode aset ini, contohnya ini ya, diawali dengan angka 1 tuh tadi ya. Ini untuk menandakan kalau dia itu adalah akun aset.
Nah, tapi kalau kamu perhatiin di sini nih, kok kas, piutang, perlengkapan, sewa di bar di muka awalnya satu, sedangkan peralatan dan kendaraan kok dua. Apa yang membedakan? Nah, ini yang membedakan. Yang pertama ini kode keseluruhan, aset. Nah, kode berikutnya, satu yang pertama depan satu ini nih. Nah, ini dibedakan lagi sebagai aset tetap dan aset tidak tetap. Nah, kalau kamu perhatiin. Nah, beda kan? Ini beda nih. Mana yang disebut aset tetap? Coba, masih ingat nggak? Yang orange atau yang hijau? Aset tetap. Ada aset tetap dan aset tidak tetap. Ada aset lancar atau aset tidak lancar. Nah, mana yang termasuk aset tetap? Yang orange atau yang hijau? Ada aset yang lebih penggunaannya lebih dari 1 tahun. Nih, kendaraan, peralatan kan. Kalau yang kurang dari 1 tahun, nah ini kas, piutang. Nah ini untuk mempermudah. Jadi pasti ada kode-kode. Memang tiap perusahaan atau tiap usaha beda-beda sistem penomorannya, ya. Tapi secara garis besar atau secara umumnya seperti ini, ya. Selalu diawali dengan kode akun dulu nih. Pertama satu berarti ini aset. Lalu berikutnya nomor berikutnya dia termasuk apa tuh? Kalau aset berarti aset tetap atau aset tidak tetap. Dibedakan lagi, ya. Makanya ini dilihat nih, kalau kamu lihat kan, kenapa nggak dari satu strip 14 nggak langsung ke satu strip 15 kan? Harusnya dari 14 15. Enggak, ternyata ini beda, ya. Nah, demikian juga dengan utang. Nih sama, kode asetnya satu, kalau utang bukan nggak boleh satu, karena satu itu khusus untuk aset. Kalau utang berarti dua. Nih dua kan? Nah, sama utang juga dibagi nih. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Nah, ini tuh. Kalau utang usaha yang termasuk utang usaha dibuat kodenya 2 strip 11. Termasuk utang bank nanti dibuat kodenya 2 strip 14. Nih, modal juga sama nih. Ada kodenya 3, awalnya 3 nih. Ya, 3 strip 11 berarti modal. Kalau prive, akun prive berarti 3 strip 12. Nah, kita tahu dari awalnya kalau misalkan itu 3, oh berarti itu modal. Ya, akun modal. Pendapatan 4, strip 11 untuk pendapatan jasa. 4 strip 12 untuk pendapatan sewa. Nah, ada pendapatan bunga, nanti pendapatan bunga berarti 4 strip 13. Ya, itu termasuk akun-akun pendapatan. Lalu yang terakhir untuk akun beban. 5 nih, berarti kode awalnya 5. Nah, beban gaji 511, beban listrik 512. Lain-lain lah, pokoknya ini semua beban dibuat kodenya untuk mempermudah, ya. Bertujuannya untuk mempermudah. Nah, ini nih. Nah, selain dari kode yang tadi kita bicara ke yang namanya saldo normal. Di sini di periode akuntansi sebelumnya sudah dibuat nih. Setelah dibuat laporan keuangannya, udah dicatat, diktisar, dibuat laporannya, ditutup. Ini kesimpulannya nih. Aset perusahaan seberapa banyak sih? Utang berapa? Modal berapa? Pendapatan berapa? Beban berapa? Nah, ini yang harus dimasukkan ke dalam ini nih, apa? Daftar saldo. Ada nama itu daftar saldo normal. Nah, yang tadi sesuai dengan aturan tadi. Nah, sesuai aturan tadi, nah ini nih. Nah, saldo-saldo yang ada ini harus dimasukkan di sini dulu. Sesuai dengan aturan dulu. Nih. Nah, gini ya. Ini harus dilihat nih. Akun aset harus semuanya di sisi debit. Kita lihat akun aset yang mana nih. Nih. Ini kan yang tadi kan? Nih, aset nih. Akun-akun aset.
Nih, oke. Nih, akun aset nih. Nominalnya saldonya ini kan. Kas 21.600.000, piutang 2.500.000, perlengkapan 3.650.000, sewa dibayar di muka 3.800.000, peralatan 7.650.000, kendaraan 20.750.000. Ini kan saldonya kan. Nah, tadi ingat sesuai dengan aturan ini dicatat, nanti ada yang namanya itu daftar saldo. Nah, ini harus dicatat di sisi debit. Debit ya. Ini nih si saldo ini angkanya simpan di sisi debit. Lalu lihat lagi. Tadi sesuai aturan. Nah, loh, sesuai aturan pendebitan nih. Akun-akun yang termasuk akun utang ya di saldo normalnya dicatat di sisi kredit. Nah, ini debit, ini kita catat di kredit. Lalu berikutnya lagi. Akun modal. Akun modal tadi sesuai aturan pendebitan di saldo normal dicatatnya di sisi kredit. Nih, sisi kredit. Lalu lagi untuk akun-akun pendapatan nih. Oke. Untuk akun-akun pendapatan nih ada nominalnya kan? Nih. Ini dicatat di sisi kredit juga. Nih ya. Lalu yang terakhir untuk akun beban. Untuk akun beban ini nih. Nah, dicatat di sisi debit. Nah, ini harus diperhatikan dulu nih sebelum masuk ke periode akuntansi, pencatatan akuntansi atau siklus akuntansi periode berikutnya. Nah, ini harus dipindahkan. Maksudnya dipindahkan gimana, Pak? Pindahkan kayak gini. Nah, kita harus tahu dulu nih kayak tadi ya. Jadi ini ya, kalau di saldo normal, karena kan kita harus masukkan ini dulu ke ada namanya daftar saldo normal. Sebelum mencatat transaksi yang ada di periode berikutnya, dibuat dulu daftar saldo normal. Nah, ini harus dicatat nih di debit. Untuk aset-aset ini catat di sisi debit, untuk utang di sisi kredit, untuk modal di sisi kredit, untuk pendapatan di sisi kredit, dan untuk beban-beban di sisi debit. Nah, ini ya. Jika ada ya, tapi kalau misalkan ternyata usahanya ini baru mulai, misalkan baru buka atau baru mulai di bulan April ini, pasti kan belum ada ini kan, belum ada laporan dari periode sebelumnya kan, ya berarti ini nggak usah dicatat, nggak usah dibuat, ya. Nah, seperti itu. Ini yang disebut dengan aturan pendebitan dan pengkreditan dan saldo normal setiap kelompok akun, ya. Nah, ini nanti kita analisis transaksi tadi nih. Ya, ini juga tetap nih. Nah, barulah kita akan masuk di yang tadi saya bilang di bab 4 tadi. Kamu bisa baca di sini nih. Pencatatan transaksi bisnis ya ini ya. Kita mulai dari sini nanti. Kita sudah mulai langsung praktek di sini nih. Pertama harus diperhatikan di sini memahami langkah-langkah dalam proses pencatatan. Jadi yang harus diperhatikan selain hal tadi yang sudah dijelaskan harus juga dilihat langkah-langkahnya kayak gimana sih, bagaimana cara mencatat. Dari bukti transaksi yang ada, setelah itu gimana ya cara mencatatnya. Nah, ini kamu bisa baca nanti lebih lengkap nih, karena ini termasuk di accounting cycle nih, siklus akuntansi ya, gambar tadi tuh. Nih, sudah jelas nih.
Oh, ada nih contohnya, sumber atau bukti transaksi, kwitansi, lalu juga penerimaan kas, faktur pembelian, faktur penjualan, kartu jam kerja, dan lain-lain. Ya, ini nih langkah-langkahnya sesuai dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan di ini mengenai siklusnya ya. Nah, setelah itu dari bukti transaksi yang ada, kita harus menganalisis transaksi tersebut. Sama seperti persamaan dasar akuntansi kemarin. Transaksi itu pasti mempengaruhi setiap kali satu transaksi itu pasti mempengaruhi minimal 2 akun. Entah itu akun aset dengan aset, entah itu akun dengan aset dengan kewajiban, entah itu akun aset dengan modal. Ya, nih tuh, setiap transaksi bisnis yang terjadi di suatu perusahaan pasti nih mempengaruhi minimal 2 akun. Nah, ini nih. Analisis transaksi didasarkan pada aturan pendebitan dan pengkreditan dalam persamaan dasar akuntansi. Sama. Ya, ada aturan debit kredit yang tadi. Nih, yang ini nih. Selain saldo normal, ada aturan debit kreditnya juga nih. Loh, kok hilang? Halaman berapa tadi ya? 57 atau 54. Nah, ini nih halaman 53 deh. Nah, ini juga nih ada nih aturannya. Saat kita nanti menganalisis transaksi dari bukti transaksi yang ada dan akan dicatat. Nah, aturannya ini sama nih. Kalau asetnya bertambah, transaksi tersebut mengakibatkan asetnya bertambah, itu dicatat di sisi debit nominalnya. Kalau misalkan ternyata transaksi tersebut mengakibatkan akun-akun aset ini berkurang, catat nominalnya di sisi kredit. Ya. Demikian juga dengan kewajiban atau utang. Kalau transaksi tersebut mengakibatkan utangnya bertambah, catat di sisi kredit. Kalau mengakibatkan transaksi tersebut utangnya berkurang, catat di sisi debit. Ya. Kalau misalkan transaksi tersebut mengakibatkan modalnya bertambah, modal usahanya bertambah, sisi kredit. Kalau modalnya berkurang di sisi debit. Lalu jika ada transaksi yang mengakibatkan pendapatan bertambah nih atau penambahan pendapatan dicatat di sisi kredit. Kalau mengakibatkan pendapatannya berkurang berarti catat di sisi debit. Yang terakhir, jika ada transaksi yang mengakibatkan penambahan beban, nah nominalnya dicatat di sisi debit. Ya, kalau mengakibatkan beban tersebut berkurang, catat di sisi kredit. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ini. Yang perlu kalian ingat di sini ya. Karena ini patokan yang akan kita pakai seterusnya nih. Ya, ada di halaman berapa nih? 53. Nah, ini ya. Oke. Kita masuk di, nah ini nih ya, bab 4 nih. Mungkin nggak sempet nih. Mungkin minggu depan langsung prakteknya. Ini sudah 13.37. Nah, dicatatnya di mana sih si bukti transaksi tadi? Ada yang disebut dengan yang namanya jurnal. Ya. Nah, jurnal di sini ada pengertiannya nih. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi yang ada dicatat di yang namanya jurnal atau buku harian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi tadi ke dalam akun perusahaan. Makanya tadi kan kalau misalkan transaksi tersebut mengakibatkan aset itu bertambah, catat di sisi debit. Kalau berkurang, catat di sisi kredit.
Artinya intinya dengan adanya jurnal ini untuk mempermudah ya dan menyediakan catatan yang lengkap tentang semua transaksi yang ada dalam satu periode akuntansi tersebut. Makanya setiap hari harus dicatat, harus dihitung. Ya. Jurnal digunakan sebagai dasar untuk melakukan posting ke akun di buku besar. Jadi prosesnya pertama masuk nanti di jurnal dulu, baru nanti dimasukkan ke dalamnya ada yang namanya buku besar. Ya, nanti kita step by step ya, satu demi satu. Nah, ada beberapa jenis jurnal yang ada atau buku harian yang ada, ya. Ada yang disebut jurnal umum, ada yang disebut jurnal khusus, ada juga yang disebut jurnal penyesuaian, ada yang disebut jurnal penutup, dan ada namanya jurnal pembalik. Dalam satu siklus akuntansi ada beberapa jurnal nih. Ya, tapi kalau misalkan kita karena kita masih belajar di akuntansi perusahaan jasa, itu kita masih belajar, kita hanya menggunakan jurnal umum saja untuk pencatatan ya. Lalu jurnal penyesuaian nanti untuk adjustment, lalu ada jurnal penutup dan pembalik. Nah, ini jenis-jenis jurnalnya juga ada. Yang pasti dalam sebuah jurnal itu ada kolom tanggal, ya, ada kolom keterangan, ada kolom referensi, ya, ada kolom debit, ada kolom kredit. Nah, bentuknya ini nih. Nah, kelihatan nggak? Coba diperbesar lagi. Nggak mau dia. Nggak mau diperbesar. Ih. Ini ya. Nah, bisa diperbesar nih. Nah, ini bentuknya nih. Jurnal umum 2 kolom. Ini yang disebut dengan jurnal umum. Jadi dari bukti transaksi dicatat ke sini nih. Disimpan ke sini nih. Nominal angkanya ya. Dan pastikan kalau yang namanya kita mencatat di jurnal umum, pastikan harus ada tanggal. Tanggalnya tanggal berapa? Transaksinya tanggal berapa? Kalau hari ini berarti tanggal 20 April ya. Pasti di setiap bukti transaksi harus ada tanggal untuk dicatat di sini. Keterangan ini juga harus ada untuk mencatat di sini nanti nama akunnya apa, pengaruhnya apa. Nama akun di sini yang dicatatnya nama akunnya nih. Transaksinya itu mempengaruhi akun apa? Apakah itu aset, utang, atau modal? Nah, referensi pos ini ya bisa digunakan untuk kode akun juga boleh nih di sini. Misalkan kayak kas, nanti referensinya apa dong berarti? Kalau kas kayak tadi contohnya 1 strip 1 1. Ini referensinya nih. Ya. Ada debit, ada kredit. Nah, ini tadi. Pencatatan nominalnya. Kalau tadi misalkan kas ini kan termasuk aset. Kalau asetnya bertambah catat di debit berarti ini kan. Catat di sini nominalnya. Tapi kalau misalkan kasnya berkurang catat di kredit di sini. Nah, ini. Nah, ini. Tapi ada juga yang disebut jurnal khusus. Nggak apa-apa lah ya, kita sambil ini aja. Nanti kan kita cuma pakai ini nih, perusahaan jasa. Kita pakai perusahaan apa ini. Tapi di perusahaan dagang ada juga yang disebut jurnal khusus. Kalau jurnal khusus ini jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi yang sering terjadi. Ada yang disebut jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penerimaan kas nih, ini beda nih. Pengeluaran kas itu untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan kas keluar. Penerimaan kas ini artinya yang mengakibatkan kita menerima uang kas. Nah, ini di jurnal khusus nih. Ya. Ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan untuk mencatat pembelian secara kredit atau penjualan secara kredit. Nah, itu bedanya nanti di
Kalau jurnal khusus ini nanti di perusahaan dagang. Tapi kita karena masih belajar di perusahaan akuntansi jasa, kita cuma pakai jurnal umum saja. Nah, kalau jurnal penyesuaian juga nanti kita ada di jurnal penyesuaian. Nah, contohnya nih ada transaksi-transaksi gini nih ya. Nah, contohnya saya kasih contoh aja satu ya sebelum kita akhiri hari ini nih. Di sini ada contoh transaksinya ini nih. Tuan Bagus menginvestasikan hartanya ke perusahaan berupa uang cash, uang tunai sebesar 26.200.000 kan. Lalu dia menginvestasikan juga perlengkapan senilai 2.800.000, menginvestasikan peralatan kantor sebesar 25 juta. Nah, dari transaksi yang ada ini, kita akan analisis untuk catat di jurnal umum. Gimana cara catatnya? Nah, di sini nih. Berdasarkan ilustrasi tadi ya, yang nomor 1, si pemilik melakukan investasi ke perusahaan berupa uang tunai, cash, seperti tadi kan, perlengkapan dan peralatan. Nah, berarti catatnya gimana? Nah, ini harus kalian perhatikan. Pertama, transaksi tadi itu berpengaruh pada akun apa saja. Kalau di transaksi tadi, transaksi ini berpengaruh ada akun aset. Kenapa? Karena si pemilik menginvestasikan, artinya ada kas yang masuk. Kasnya bertambah tuh, ya. Ada akun kas, uang cash. Lalu investasikan perlengkapan, berarti ada akun perlengkapan. Lalu dia juga menginvestasikan akun peralatan. Nah, berarti udah ada 3 akun tuh, ya. Sebagai modal, artinya ada akun modal juga di situ yang terpengaruhi dari transaksi tadi. Berarti ada 4 akun tuh yang terpengaruh tuh dari transaksi tadi. Ada akun kas, akun peralatan, akun perlengkapan, dan akun modal. Nah, kalau kamu lupa, kamu ingat lagi jenis-jenis aset itu apa aja, jenis-jenis utang itu apa saja, jenis-jenis modal itu apa saja. Kamu ingetin nama akunnya apa aja. Kan banyak tuh kan kemarin kan. Kamu buka lagi tuh yang dari Excel yang saya kasih. Lihat di situ jenis-jenis asetnya apa saja karena harus dicatat berdasarkan nama akunnya. Nah, setelah kita tahu nih transaksinya itu mempengaruhi akun-akun apa saja, nah, baru kita lihat. Berikutnya adalah nih, pengaruh transaksinya adalah akun kas, perlengkapan dan peralatan mengalami peningkatan, benar nggak? Kenaikan, mengalami penambahan akibat investasi si pemilik tadi. Nah, di sisi lain modal pemilik pun bertambah karena tadi setoran investasi tadi dari uang kas, dari si peralatan, dari si perlengkapan, otomatis modalnya pun bertambah kan. Lalu, nah baru kita akan analisis. Nih, berarti kita sudah tahu di sini ya. Nih, kas, perlengkapan dan peralatan mengalami kenaikan. Ya, kas, perlengkapan dan peralatan mengalami peningkatan. Artinya naik, asetnya naik tuh. Asetnya mengalami pertambahan. Lihat di aturan debit kredit tadi. Jika aset bertambah, mengalami kenaikan, akun-akun aset ini mengalami kenaikan, dicatatnya di mana? Di sisi debit. Kalau asetnya berkurang, catat di sisi kredit. Nah, berarti di sini kas, perlengkapan dan peralatan kan termasuk akun-akun aset. Bertambah, berarti dicatatnya nanti di sisi debit. Nah, lihat lagi di sini. Akibatnya akun modal juga bertambah. Nah, akun modal nih. Kalau berdasarkan aturan debit kredit yang tadi, akun modal bertambah, catatnya di mana? Sisi kredit. Kalau berkurang sisi debit. Kalau utang, ini kan. Nah, kalau pendapatan juga sama. Kalau berkurang debit,
Kalau beban, bebannya di sisi debit dan di sisi kredit kalau berkurang. Nah ini. Nah, secara kaidah, secara aturan, benar ya, kasnya bertambah, peralatannya bertambah, lengkapannya pun bertambah. Nah, ini harus di sisi debit, dicatat di sisi debit. Modal kan mengalami kenaikan juga. Nah, si modal ini nih. Nah, ini modal mengalami kenaikan juga kan? Catatnya di sisi kredit. Jadi nanti catatnya dalam jurnal seperti ini. Nih, kayak gini nih. Nah, kas tadi senilai nilainya nominalnya 26 juta 200.000. Karena transaksi tadi mengakibatkan kas bertambah, dicatat di sisi debit nih. Catat di debit 26 juta 200-nya. Lalu akun perlengkapan bertambah juga. Catat di sisi debit 2.800.000. Peralatan kantor senilai 25 juta. Termasuk aset kan? Bertambah nih tadi. Catat di sisi debit. Nah, lalu modalnya pun bertambah dari transaksi tadi. Modal bertambah, catat di sisi kredit. Nah, makanya modal tuan bagus nih. Dia dicatat di sisi kredit. Nih, sejumlah ini nih. Ya, investasi pemilik dalam bentuk kas, perlengkapan, dan peralatan kantor nih dijumlahkan semuanya senilai 54 juta. Jadi kalau misalkan ini ditambahkan nih, debit dan kreditnya seimbang nggak, balance nggak? Balance. Ini ditambah 26.200 tambah 2.800 tambah 25 juta. Ini kan 54 juta juga nih di sini. Kreditnya 54 juta. Nah, ini seimbang nih balance nih. Harus seperti ini. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi kita lihat lagi. Ini baru transaksi yang mengakibatkan tadi ya, penambahan aset dan penambahan modal. Nih, dari investasi ke dalam perusahaan berupa uang tunai, perlengkapan, dan peralatan. Nah, ini mengakibatkan asetnya bertambah, modalnya bertambah. Nah, inilah catatannya nanti dicatat seperti ini. Nah, ini akan kita pelajari minggu depan. Ya, nanti saya share kertas kerjanya, kita kerjakan bersama-sama. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan?